lokasi pertama, sebetulnya ada beberapa lokasi yang sedang on progress negosiasi, Pak. Oke, siap. Yang pertama, terus yang kedua, izinkan saya selaku project manager untuk sedikit menyampaikan rencana K3 kami, Pak. Siap, Pak. Yang saya pahami K3 itu tujuannya adalah untuk menghilangkan bahaya semaksimal mungkin, zero bahaya. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko, Pak. Betul. Yang ketiga, tentu meningkatkan kualitas pekerjaan. Ya. Yang terakhir, untuk memuaskan pelanggan, Pak. Ya. Pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, masyarakat sekitar, sempadan, pemerintah, itu semua ini menjadi bagian dari K3 kita, termasuk juga lingkungan sekitar, Pak. Itu dulu yang pertama yang harus kami jelaskan kepada tim kami, Pak. Okay. Oleh karena itu, ada meeting awal sebelum pekerjaan dilakukan untuk menjelaskan pentingnya tentang K3 ini, baik kepada operator alat berat, kemudian yang kedua kepada operator dump truck, yang ketiga kepada staff supporting di lapangan, Pak. Baik di lokasi cut maupun di lokasi fill-nya, Pak. Oke. Itu poin pertama, Pak Azil. Ya. Lalu selanjutnya kami mempersiapkan alat peralatan pelindung diri yang dibutuhkan di lapangan. Oke. Dimulai dari helm safety, baju, sepatu, terlebih masker. Karena ini kondisinya kan debu, kalau sudah mulai hari panas, sudah mulai debu. Kemudian kacamata jika dibutuhkan, termasuk juga peralatan-peralatan standar, peralatan P3K namanya, Pak, ya, untuk kondisi-kondisi tertentu. Itu yang pertama. Setelah ini ready semua, staff mengerti, kita pada meeting, baru kemudian kita mulai pekerjaan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Pak, kami perlu menjelaskan kepada staff kami dan seluruh tim kami, Pak. Penjelasan mengenai apa yang mau kita kerjakan ini. Izinnya seperti apa supaya mereka nyaman, Pak. Kemudian perizinan ini termasuk ya cut and fill, dokumen lingkungan, apalagi kalau dia sudah 2 hektar berada di lingkungan komplek bersempadan dengan perumahan, ini kan penting sekali, Pak, dokumen-dokumen ini, Pak, supaya tidak tersendat-sendat dikejar-kejar orang, Pak. Kemudian ada juga kita ya galian C ya, Pak, ya. Lalu semua ini sebelum bekerja harus dikomunikasikan, Pak. Oke, betul. Jadi kami lakukan, kalau di sini kami kepada tetangga terdekat, ada Grandville, ada di bawah, apa namanya di sini, Pak, KPKong itu ya, ada di bawah, kami kirim surat pemberitahuan bahwa dimulai dari pertengahan April kami melakukan pekerjaan cut and fill. Ini dalam upaya kita untuk menjaga keamanan, ketentraman lingkungan, Pak. Oke, baik. Lalu kemudian setelah ini beres, baru kita mulai bekerja di lapangan, Pak. Tim teknis kami di lapangan menunjukkan gradingnya ini, titik pengambilannya di sini, kedalamannya sekian, itu harus diikuti, Pak. Sehingga perlu ada satu pengawas di lokasi cut. Sedangkan di lokasi penimbunan itu menjadi tanggung jawab pihak second party kita, Pak. Jadi kita tidak bertanggung jawab mengenai di penimbunan, Pak Azil. Ya. Itu menjadi tugas mereka, pemadatan, untuk penghambaran, kita tidak masuk di situ. Kita hanya bertanggung jawab penuh di dalam sesuai dengan kontrak di lokasi pengambilan tanah, Pak. Oke, baik. Lalu kemudian yang kami lakukan adalah prosedur kerja, Pak, karena ini ya semacam SOP lah, Pak. Ya. Apa yang harus mereka lakukan setelah setiap pagi menggunakan APD itu,
titik koordinatnya jelas, gradingnya jelas, level yang mau diambil di mana dulu, baru kami menyampaikan. Oke. Pertama, volume dump truck itu harus fix, Pak. Karena ini terkait dengan kapasitas jalan yang dilewati, Pak. Kebetulan untuk lokasi saat ini kapasitas jalan yang truk yang boleh lewat itu hanya di 5 kubik, Pak. Oke. Karena itu dia hanya kalau SK07 hanya 5 cedok, 5 bucket. Nah, ini diperhatikan oleh tim pengawas kita, Pak. Kenapa? Karena ini menyangkut keamanan lori ketika dia di jalan, Pak. Jangan sampai jebol, Pak. Oke. Ya. Itu satu. Yang kedua, supaya kita tidak mendapatkan komplain dari dinas perhubungan, Pak. Oke, baik. Dan kita tidak mendapatkan komplain dari kepolisian, khususnya di lantas ya, Pak. Jadi ini semua kami perhatikan supaya berjalan dengan. Kemudian kami juga menyiapkan satu staf di jalan keluar itu, Pak, pakai skop kalau ada tanah-tanah yang Pak, tercecer, cecer, itu dikerjakan, Pak. Ada 1 orang staf sekali 2 jam tergantung situasinya, Pak. Terkadang kalau hujan seperti ini kan terbawa di roda dump truck itu, Pak, tanah ke jalan, Pak. Oke. Nah, itu ada petugas khusus 1 untuk mengerjakan itu. Lalu kemudian kami mempersiapkan juga penyiraman di lokasi manakala cuaca panas, Pak. Panas, ya, oke. Kalau cuaca panas, kalau kita terlambat sedikit, itu pasti komplain, Pak, masyarakat yang menggunakan jalan raya tetangga, Pak. Karena itu ini merupakan bagian standar dari cut and fill project, Pak. Oke. Pak Azil. Ya, oke, baik. Sehingga kondisi cuaca betul-betul sangat mempengaruhi pekerjaan ini. Ya. Seperti tadi malam hujan, maka ini sampai sekarang belum bisa, Pak, karena sedikit kemiringan tanah sehingga lori itu nggak bisa naik ke atas, kita khawatir tergelincir, Pak. Biasanya ditunggu sampai betul-betul panas, sudah oke, baru dijalankan kembali. Karena itu sekarang pagi tadi operator kita sudah datang, tapi karena ini belum bisa jalan, dia harus kembali dulu, Pak, untuk melakukan perawatan-perawatan di workshop mereka. Oke, baik. Kemudian perlu kami jelaskan juga kepada Pak Azil bahwa dump truck dan alat berat ini kami rental, Pak. Rental ya? Bukan milik sendiri, Pak. Sehingga ini mempengaruhi, Pak. Oke. Untuk alat berat, jika terjadi kerusakan, maka proses maintenance-nya harus di workshop owner, Pak, bukan di tempat kami. Sehingga di lokasi kita tidak akan muncul pembukaan mesin, bongkar oli, dan lain sebagainya. Tidak ada di lokasi kita yang seperti itu, Pak. Oke. Yang kedua, dump truck juga kita rental, Pak. Oke. Sehingga proses penggantian oli misalnya pada masing-masing, kan ini rutin ya mereka, Pak. Ya. Bukan di tempat kita, Pak. Bukan di tempat lokasi kita bekerja. Masing-masing dump truck ini kita menggunakan 8 sampai 12 dump truck. Mereka masing-masing di tempatnya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan ada ceceran oli bekas atau minyak gemuk, sampah-sampah waste seperti itu tidak ada di tempat kita, Pak. Saya kira itu yang kami lakukan, standar yang kami lakukan, Pak. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kami ada kertas macam checklist di pengawas di lapangan. Misalnya, Pak, operator kita nggak tertib menggunakan helmnya, tidak menggunakan peralatan-peralatan lain, maka kami selalu mengingatkan, menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kelancaran proyek kita, supaya kita bisa untung, supaya kami bisa bayar gaji bapak-bapak, kan gitu, Pak. Kalau mandek-mandek, kurang di sana-sini, pekerjaan tidak lancar, kemudian timbunan juga tidak mau, invoice kita tidak dikeluarkan karena nggak lancar, maka ini mempengaruhi kepada semua hal. Oleh karena itu, penekanan kami mengenai pentingnya K3 ini adalah
supaya kita semua pertama aman, tidak terjadi kecelakaan kerja, Siap. terjadi bahaya. Ini poin penting kami, Pak. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko-resiko, kualitas pekerjaan kita bagus, Ya. dan pelanggan kita pun puas. Oke, baik. Itu poin yang kami sampaikan, Pak Azil. Barangkali ada hal yang sudah terlupakan. Pak triggernya, Pak. Bapak triggernya supaya Oke, baik. ditambahkan. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih infonya nih udah cukup lengkap ya infonya. Maunya sih udah selesai nih auditnya tapi masih ada pertanyaan. Ya, yang pertama adalah menurut dari Pak Saragi sendiri apa sih yang timbul dari cerita-cerita yang tadi tuh resiko dan bahayanya ya. Mungkin tadi secara prosesnya kan mengalir begitu banyak ya dari kita menyiapkan orangnya, kemudian menyiapkan daripada aturan-aturannya, kemudian menyiapkan daripada vendor-vendornya, vendor alat berat dan sebagainya, kemudian menjalankannya dan kemudian melihat daripada situasi atau kondisinya bisa nggak dijalankan, kemudian bagaimana mereka melakukan suatu proses, ada yang memotong dan ada yang membuang ya, membuang itu dari sekian banyak proses itu bisa diceritakan nggak? Mungkin nggak begitu rinci ya, tapi alangkah baiknya ini mungkin saran kami dibuatkan satu pembacaan atau suatu data yaitu bahaya dan resiko yang timbul. Nah, untuk lebih jauh lagi ke sana, mungkin bisa diceritakan lebih dulu ya. Kira-kira tadi yang saya ceritakan mengenai proses-prosesnya ini, bahwa di sini ada bahaya ini, kemudian nanti resikonya yang timbul adalah seperti ini, kemudian di sini ada bahaya ini dan resikonya yang timbul seperti ini. Karena Pak Saragi ada di sana, saya yakin prosesnya udah di luar kepala, tinggal nanti dijabarkan saja, diceritakan. Silakan Pak Saragi. Pak, ini kan kami dengan Pak Fandi ini bukan kali pertama, Pak. Sudah yang kesekian kali bekerja, Pak. Jadi kita betul-betul sudah merasakan apa sih yang selalu muncul di lapangan di luar dari apa yang sudah kita pikirkan dan kita konsep. Okay. Selalu ada, Pak. Selalu ada. Oleh karena itu perlu ada perbaikan terus-menerus. Dan kami menyadari ini, sekalipun konsepnya sudah kita buat berapi-api, sungguh luar biasa, tapi ini juga tidak terlepas dari persoalan SDM kan, Pak. Misalnya, contoh paling pertama, Pak. Operator, kita mulai dari operator beko. Operator beko itu bukan karyawan kami, Pak, tapi karyawan dari owner yang kita rental. Ketika kita sampaikan sesuatu, kalau dia tidak disiplin, maka itulah yang selalu muncul. Harusnya tidak boleh masuk ke sini karena ini terlalu tinggi, terlalu curam. Pernah dulu kejadian seperti itu, Pak. Karena dia merasa, saya kan bukan karyawan PT Bapak, saya kan usernya sana. Nah, sehingga hal ini seringkali kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ini menjadi satu persoalan. Karena itu, Pak, kami selalu menyampaikan kepada pemilik alat itu bahwa ketika operator Anda bekerja pada kami, maka dia harus ikut serta kepada bukan perintah ya, Pak, tapi mekanisme kerja kami. Ini yang selalu, Pak, ini yang selalu problem. Problem kedua yang terjadi adalah, ini menariknya, ini kan seluk-beluk dunia cut and fill ini, Pak. Betul. Seluk. Yang kedua, dump truck, Pak. Dump truck itu dia dibayar per trip istilahnya. Satu trip contoh 80.000. Standar mereka itu mereka harus dapat minimal 10 trip satu hari supaya, kalau bahasa ininya apa sih namanya, supaya mencapai target satu hari. Minimal 10 trip, Pak, dengan harga 80.000, karena itu 800.000 potong minyak, potong ongkos lori, potong setoran. Kadang-kadang setiap supir itu adalah apa, Pak, SMA ke bawah, Pak.
itu pendidik tingkat dia tidak well educated, Pak. Seringkali mereka memaksakan diri, Pak. Laju di jalan, terus persimpangan keluar dari lokasi, padahal di persimpangan itu ada kendaraan. Sehingga kami seringkali pada saat jam sibuk, kami harus menempatkan satu orang lagi di simpang, Pak, yang bawa bendera begini, Pak. Sinyal boy ya, oke. Sinyal boy, benar. Supaya apa? Supaya orang ini lancar. Karena kita paham, Pak, kalau dia tidak dapat 10 trip itu, maka dia nggak bisa beli beras ke rumah, Pak. Betul. Nah, hal-hal ini kadang sudah kita atur sedemikian rupa, tapi ada juga, Pak, hal-hal seperti itu kesenggol dan lain sebagainya. Tapi kita ingatkan terus. Yang lain, Pak, ada hal yang di luar dari jangkauan kita, Pak. Oke. Yang di luar jangkauan kita itu, ketika dia sudah keluar dari lokasi kita, Pak, menuju ke lokasi penimbunan, seharusnya dia hanya boleh 50 km per jam. Tapi karena mengejar trip, dia bisa lewat itu. Tapi itu kan sudah di luar kendali kita, Pak. Nah, karena itu kami sampaikan untuk mengatasi ini, inilah seluk-beluknya dunia cut and fill ini, Pak. Untuk mengatasi ini ada beberapa hal yang kami lakukan, Pak. Pertama, kami selalu mengupayakan operator beko itu selalu lebih pagi untuk mempersiapkan semua, supaya ketika dump trucknya masuk, mereka nggak perlu ngantri. Jadi kita bisa menggunakan efektivitas dan efisiensi waktu. Sehingga trip mereka itu tetap bisa tercapai, nggak terjadi kebut-kebutan, nggak memaksakan diri, dan lain sebagainya. Itu yang biasa kami lakukan, Pak. Misalnya, malam, biasa kami siapkan itu operator beko 2 jam lembur, Pak, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, supaya besok pagi kita lancar. Yang kedua yang kami lakukan, Pak, untuk mengatasi kejar-kejaran ini, Pak. Ini, Pak, ini sebetulnya kita kan dunia usaha ini kan, Pak. Betul. Tiap dump truck itu hanya diberikan beriji untuk 30 liter solar, Pak. 30 liter solar itu jam 5 sudah habis, Pak. Dan kita nggak boleh ngisi 2 kali. Sementara kadang kita butuh lembur. Maka kita mempersiapkan solar, Pak, di tempat kita untuk lembur, supaya setiap supir dump truck yang belum memenuhi capaian 1 hari itu, dia boleh mengambil solar dulu di tempat kita dengan harga yang sama, karena kita siapkan beberapa jerigen, kita beli yang solar industri, supaya mereka bisa tetap nyaman, Pak. Oh, toh kalaupun saya nggak cukup rate saya toh boleh ikut lembur. Sehingga sore hari sekitar sebelum jam 5 kami sudah buat list, Pak. Yang mau lembur siapa? Supaya kita siapkan segala sesuatunya untuk mereka, termasuk ya tadi solar, penerangan tambahan, kemudian tadi bel sign di lapangan, karena ini sudah malam, itu wajib, Pak. Kemudian penyiraman, kan itu rentetannya banyak, Pak. Makan mereka, minum mereka. Dan kemudian kami juga mempersiapkan konsumsi tambahan, ya gorengan, kadang roti, teh manis, kopi. Itu selalu kita lakukan standar di cut and fill, Pak. Nah, sudah begitu pun kita buat, Pak. Kadang-kadang bisa rugi juga, Pak, hasil. Itu, Pak, saya kira itu tambahan-tambahan di dunia cut and fill ini, Pak. Oh, satu lagi, Pak. Oke, silakan. Satu lagi, Pak. Di dunia cut and fill ini unik dan lucu, Pak. Kita sudah minta izin ke RT setempat dan RW setempat di lokasi kita di mana kita bekerja. Oh, tahu-tahu ada, mohon maaf nih, tanda petik nih, anak muda lah, keren lah, inilah, dan sebagainya. Bisa tiba-tiba itu datang ke lokasi kita, stop dulu katanya, Pak, sampai kita darah tinggian. Karena itu kami mempersiapkan satu orang staf yang sangat soft, Pak, yang sangat lembut. Ini andalan kita selalu. Jadi kita ada PR-nya, Pak. Jadi saya dulu darah tinggian saya menghadapi itu, Pak. Lama-lama, oh ini manajemennya harus dirubah. Kami harus hire satu orang PR yang soft, lembut, mengajak mereka ngopi, rokok, menjelaskan bahwa ini ada izinnya. Kira-kira itu, Pak Haji, yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan memenuhi harapan Bapak. Itu stafnya satu orang itu Bu Farah, bukan? Bu Farah yang stafnya itu, gitu, ya, bukan? Baik, tadi terkait dengan ada alat-alat berat, ya. Nah,
tentunya alat berat itu kan nggak sembarang orang ya, sembarang orang bisa mengerjakan, sembarang bisa, dan juga perlu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Apa sih persyaratannya? Kalau Anda mau jadi rekan saya ngirim alat berat, Anda harus begini, dan itu harus dipatuhi. Tapi kalau nggak ada, sorry aja, saya cari yang lainnya dah, seperti itu. Silakan. Pak, selain untuk lolos dapat nilai 80 Ya, dari proses ini, tapi saya harus jujur juga ke Bapak. boleh. Kan gitu, Pak. Standar yang kita inginkan pasti harus ada SIO, Pak. Oke. Itu standar yang kita inginkan. Yang kedua, alat Anda harus sehat. Oke, baik. Nah, itu seringkali sebelum kami bekerja di lapangan, sebelum diantar nih Pak pakai trailer, kami harus survei dulu alatnya mana, seperti apa, gitu. Supaya kita tahu persis, jangan sampai nanti malah satu sampai di lapangan rusak atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, malah membahayakan operatornya. Kan begitu, Pak. Jadi selalu ada komunikasi awal, Pak. Tetapi karena kita hampir setiap tahun melakukan ini, kan kita sudah punya langganan-langganan, Pak, yang kita tahu kondisi alatnya seperti apa. Karena kita kan continue ini, Pak. Bukan bulan ini, bulan depan berhenti, enggak. Selalu ada pekerjaan. Sehingga kita tahu persis, Pak. Itu yang kita minta dengan mereka, dan tentu saja operator yang berpengalaman. Demikian, Pak. Ya, kalau misalnya dari kita punya beko berapa ya yang operasi, yang saat ini operasi? Kalau di lokasi saat ini sekarang satu, Pak. Oh, satu. Hanya saja karena hujan tadi malam kita tidak operasikan. Oke. Berarti satu. Berarti tadi yang seperti tadi Bapak ceritakan, apa kita bilang, vendor apa ini? Owner lah. Owner itu harus mempersiapkan, selain daripada juga tentunya bukan cuma di proyek kita, kalau dia nanti di jalan nanti ketemu dengan LL kan, nanti juga akan terjadi tanya jawab, ini proyek mana? Oh, proyek sana. Wah, kita juga nanti yang citranya terkena kan. Pak Fandi juga nanti repot jadi ke arah sana. Gitu. Jadi betul bahwa memang perlu ada satu keterangan-keterangan atau ada satu kualifikasi bagi orang-orang tersebut ya. Saya pun juga dulu punya, Pak, untuk bisa membawa dump truck ya. Dump truck di Batubara, di Adaro sana, saya punya izinnya. Cuma pada saat di tahun berikutnya, waktu saya mau datang lagi, saya lihat ada satu Volvo besar, dump truck, saya bilang, saya boleh coba itunya. Oh, nggak bisa, Pak Jil. Kenapa? Itu dia malu-malu. Nggak bisa, Pak Jil nggak boleh. Izinnya kan masih berlaku ini ya. Enggak, Pak Zil nggak nyampe kakinya katanya. Karena memang betul inilah dia yang mesti dipahami bahwa manusia itu harus menyesuaikan dengan mesin. Rekan-rekan yang muda-muda di dump truck di Batubara itu, mereka tinggi-tinggi sekarang. Ya sekitar 170-an lah yang anak muda ini, Kak. Sedangkan saya nggak sampai itu. Gitu. Nah, ini satu anekdot saja. Baik. Oke. Kita lanjut, silakan nanti Pak Saragi memastikan ya kepada si owner itu, Pak, saya ini dibilangin sama ada satu audit ya, jadi mohon nanti kalau misalnya Bapak nanti untuk menjalani alat-alat berat, maka sebaiknya ini juga harus dilengkapi CEO-nya, kemudian ininya, seperti kita nanti kalau bikin konstruksi juga nanti kalau ada perancah atau ada scaffolding juga kita harus mempersyaratkan ya, ada izinnya bagaimana scaffolding itu bukan asal ambil dari bengkong ya kemudian dicat lagi, enggak, tetapi bisa dipercaya lah seperti itu. Nah, ini silakan ditindaklanjuti. Dan Pak, menjadi catatan kami, Pak. Nah, ya baik. Kemudian lanjut lagi adalah dalam berkaitan seperti misalnya komunikasi, kemudian melakukan suatu
suatu pemberitahuan atau briefing, kira-kira apa saja sih Pak yang dilakukan ya untuk menginformasikan kepada para rekan-rekan yang bekerja di lapangan sebelum, pada saat, dan setelahnya ya dalam berkomunikasi dengan mereka. Silakan. Baik Pak. Yang pertama sebetulnya tadi sudah kami jelaskan Pak. Setiap pagi sebelum mulai pekerjaan, pengawas kami ada di lapangan Pak. Menyampaikan kepada teman-teman seluruh tim untuk menggunakan peralatan APD. Lalu kemudian mengingatkan kembali, karena ini penting Pak, mengenai grading itu. Karena kalau keliru jadi malah rugi Pak kalau keliru grading karena ada pekerjaan ulang kan Pak. Betul. Nah, hal seperti ini. Kemudian yang paling penting itu ini masker itu Pak. Masker Pak, karena debu Pak, seringkali yang terjadi adalah setelah operator kita bekerja 2-3 hari, oh saya flu Pak, saya ini Pak, ternyata karena tidak menggunakan masker. Persoalannya sederhana Pak. Lalu kemudian yang tidak kalah penting juga sebetulnya kami selalu menyiapkan di sini air konsumsi yang cukup Pak, karena ini. Nah, kami mengingatkan itu setiap hari Pak. Pengawas kami bertugas melakukan itu. Ada rekamannya Pak? Bapak pernah foto atau pernah bikin data-data bahwa apa yang diceritakan oleh pengawas kita adalah seperti ini atau mungkin dari foto juga sudah memungkinkan lah gitu? Ya, saya kebetulan di laptop saya. Oh, ada. Pak, ini kebetulan kan kita di lapangan Pak. Oh, oke, baik. Nanti minta dikirim ke Bu Farah aja atau Mbak Evi ya nanti untuk contoh bahwa kita melakukan komunikasi dengan rekan-rekan kerja seperti itu. Silakan. Baik Pak. Oke, dilanjut Pak. Silakan dilanjut Pak. Lalu kemudian Pak, kami selalu harus menyampaikan laporan Pak setiap hari Pak. Oke. Baik itu laporan situasi pekerjaan di lapangan, masalahnya apa, kalau ada masalah. Lalu kemudian tentu saja terkait dengan laporan ritase Pak. Berapa ritse yang kita capai hari ini. Betul. Kemudian apakah ada kendala, itu selalu harus dilaporkan by WA ke kita Pak, supaya kita cepat tahu apa masalahnya. Karena itu setiap ada cut and fill, kita seluruh tim itu ada grup WA Pak, selalu begitu Pak. Bisa dilihatkan Pak WA-nya Pak, itu ditunjukin aja ada di depan kamera. Ya. Saya kebetulan pakai WA ya. Nanti saya bisa kirim ke Pak Fandi ya. Saya pikir pakai laptop. Oke, silakan. Lanjut Pak. Oke. Baik. Jadi ini yang terus-menerus berulang-ulang kita lakukan Pak untuk memastikan rencana K3 kita itu berjalan baik atau tidak. Kita menyadari betul rencananya sudah sempurna kita buat, tapi situasi di lapangan sesuai nggak dengan rencana. Lalu apa yang harus kita perbaiki? Ini selalu Pak menjadi komitmen kita, karena jujur di dunia cut and fill ini beda Pak. Bedanya di sini ada bahaya nyawa Pak. Oke. Ya. Di sini ada bahaya nyawa. Kalau dipaksakan jalan misalnya Pak, dump trucknya ke lokasi yang seharusnya tidak boleh, itu nyawa Pak taruhannya Pak. Karena itu pengawas kita harus betul-betul kita komitmen dengan ini, jangan karena untuk mencari untung 500.000 hari ini dari total keseluruhan kegiatan kita atau 1 juta, tapi kita kehilangan nyawa. Ini menjadi penting selalu saya sampaikan Pak. Di awal sekali bekerja. Begitu juga dengan operator Pak. Oke. Sudah banyak kasus yang seperti ini Pak. Lalu kemudian misalnya swing itu Pak. Swing alat berat itu. Beko itu. Nah, ini menjadi salah satu tugas pengawas. Anda harus melihat itu. Kalau enggak, swingnya bisa ke orang lain. Karena apa namanya itu Pak enggak sabaran itu dump trucknya kan ke belakang ekornya Pak, dia di depan ekornya. Betul. Ini jadi yang sering Pak. Betul. Nah, jadi saya kira
Saya juga orang yang sejak awal belajar tentang kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Dan hati saya berpihak pada K3, Pak. Betul, betul. Itu komitmen, Pak. Jadi ini bukan hanya soal, supaya kita untung, bukan. Harus kita internalisasi dulu komitmen itu, baru kemudian kita ekspresikan keluar. Bahkan untuk mengatur yang tidak, untuk menyelesaikan yang tidak diatur dalam K3 pun harus kita selesaikan. Betul. Mungkin kita buat di dalam, tapi karena sudah kita internalisasi, ini menjadi bagian dari way of life dari company kita. Dan saya kira Pak Direktur kami, Pak Fandi, juga orang yang berkomitmen untuk itu, Pak. Kalau kami tidak komitmen untuk itu, akan terjadi kerugian yang lebih besar. Itu selalu seperti itu, Pak. Korban orang, peralatan, dan lain sebagainya. Saya kira apa yang saya sampaikan menurut saya betul. Satu frekuensi hasil. Kalau tadi diceritakan secara singkat ya, jadi saya nanti akan paparkan ada beberapa bahaya. Menurut Bapak, apakah bahaya-bahaya itu ada di tempat kita atau masih tersembunyi? Ya, yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik tadi kan sudah jelas ya, mengenai swingnya daripada backhoe, kemudian keluar masuknya daripada kendaraan dump truck seperti itu bahaya fisik. Kemudian ada nggak bahaya-bahaya lain, misalnya bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya listrik, kemudian bahaya psikologi atau kejiwaan seperti itu. Singkatnya bagaimana, Pak? Silakan. Nah, ini yang menarik, Pak. Ini udah masuk ke ilmu kejiwaan ini, Pak. Pak, ada bahaya yang tersembunyi, Pak. Contoh, seringkali yang kita kerjakan ternyata di situ ada kabel listrik yang ditanam, ada kabel fiber optik. Nah, oleh karena itu, ini komunikasi, Pak. Kami juga kontraktor pemerintah, biasa kami lakukan itu, Pak. Namanya menyurati stakeholder menyangkut tentang utilitas. Kalau enggak beko, begitu kena listrik itu kan bisa shock, Pak. Jadi kita selalu kasih tanda itu, Pak. Ini jalur listrik, dikasih marking, Anda jangan lewat dari sini. Sebelum pipa air misalnya, Pak. Di atas nggak nampak, tahu-tahu ada di bawah. Itu dari sisi fisiknya seperti itu, padahal dia tersembunyi. Kemudian dari sisi ini, Pak. Seringkali saya melihat soal kalau psikologis, Pak, ya. Operator alat berat dan operator dump truck. Kita sangat mengerti, Pak. Poin paling penting, kalau mereka tidak mendapatkan capaian hari ini, maka mereka tertekan, Pak. Supir dump truck misalnya, kalau saya tidak mendapatkan 10 trip hari ini, pasti dia tertekan, Pak. Karena itu standar dia mendapatkan gaji 20%, Pak. 20% dari 800.000 hanya 160.000, Pak. Kalau dia tidak dapat itu, Pak, pasti secara psikologis itu mempengaruhi, Pak. Karena itu cara mengatasinya kami sudah buat. Bagi Anda yang belum mencapai target, kami siapkan kok di sini solar untuk Anda. Nggak perlu repot-repot, lanjutkan saja. Mau kerja jam 7.30 setelah Isya, sampai jam 9, atau sampai jam 10 sesuai dengan ini, kita sepakati, Pak. Ini untuk psikologis, karena itu mempengaruhi, Pak. Nanti dia uring-uringan di jalan, Pak. Betul. Begitu juga dengan operator, Pak. Operator juga sama. Kalau dia tidak mencapai minimal 6 jam satu hari, dia rugi, Pak. Operator. Oleh karena itu, kami selalu persiapkan solar untuk digunakan besok harus malam ini. Tidak boleh besok menyiapkan itu supaya semua terjaga dengan baik. Dan kalau Anda operator ingin mendapatkan misalnya ada keterlambatan, silakan lembur. Karena kami kan tidak rugi juga kalau lembur, malah kami diuntungkan, kan, Pak. Itulah hal-hal yang di internal. Tapi persoalan kebisingan ini saya masih ingin mendapatkan
Kalau alat berat sebetulnya kan tidak terlalu bising sangat, Pak. Tapi yang sudah mengganggu itu adalah ketika dump truck sudah antri banyak, kemudian sekali keluar, itu kan menciptakan serentak, Pak. Oleh karena itu kita atur sedemikian rupa dari awal supaya tidak terjadi seperti itu. Tetapi saya menyadari betul dari semua upaya yang sudah kita lakukan menyangkut tentang ini, pasti kami belum sempurna. Baik, oke. Kalau kira-kira menurut Pak Saragi bahaya kimia ada nggak ya di kita? Kalau cut and fill kan kami tidak menggunakan kimia sama sekali, Pak. Kami tidak menggunakan itu. Betul nggak ada bahaya kimia nih. Tetapi tentu saja buangan dari apa namanya sih, Pak? Buangan dari alat berat itu kan ada CO2 dan lain sebagainya, Pak. Akan tetapi yang kita gunakan di satu tempat itu 1 sampai 2 dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau mereka datang lihat apakah ini sudah melebihi ambang batas atau tidak. Sejauh ini karena memang di 2 hektar seperti ini, Pak, di lokasi kita sekarang alat kita hanya 1, belumlah polusi kimianya begitu signifikan. Tetapi saya tidak mengatakan tidak ada, pasti ada, Pak. Hanya saja derajatnya sudah membahayakan atau tidak. Dari sisi itu loh, Pak. Tetapi kalau dalam proses pekerjaan yang secara langsung kita menggunakan zat kimia, tidak, Pak Azil. Ya, sejauh ini dari pemahaman Pak Saragi sudah cukup luas ya. Cuma terkait dengan bahaya-bahaya nanti ini bisa diperdalam lagi. Nah, ini alangkah baiknya mungkin di sini ada Pak Pimpinan. Pak Saragi sudah pernah mengikuti pelatihan untuk K3 menjadi AK3 sudah? Saya ikut seminar, Pak, tapi saya belum punya sertifikat. Oke, saya baik. Di sini saya buka jalan nih, Pak Fandi mesti nyiapin beliau ya untuk ikut AK3. AK3 terutama AK3 konstruksi ya. Baik. Satu lagi sebenarnya kalau dikaitkan dengan bahaya itu, kenapa tadi saya angkat sedikit walaupun sudah lewat sih sesi daripada resiko, tadi kita sudah panjang lebar berkaitan dengan resiko bahaya yang timbul. Ada satu, Pak, kebetulan tadi Bapak sempat membicarakan tentang daripada kelanjutan si orang-orang yang membawa membawa tanahnya di truk tersebut. Ya, mereka didukung oleh bahan bakar yang kebetulan kita siapkan di tempat kita. Nah, kan udah jadi ada titik temunya di sini nih. Nah, bahan bakar tersebut itu tentunya dari kimia, bukan dari batu bara dan sebagainya, tapi dari kimia. Nah, bahan kimia itu dasarnya adalah mereka bisa kemana-mana dan ada wadahnya. Nah, di sini nanti kita mesti jamin tuh bahwa dia tidak membahayakan kepada orang yang memakai, orang yang menjalankannya dan orang yang menyimpannya, seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau nanti insya Allah nanti misalnya cuaca bagus, saya mau lihat tuh bagaimana penyimpanan daripada tempat kita tadi minyak solar itu. Seperti itu, Pak Saragi. Jadi begini, Pak Azil. Ya. Minyak solar itu dalam jerigen, Pak, yang 30 liter. Betul. Kalau dibutuhkan, diantar ke lokasi pakai pickup karena kita ada satu pickup khusus untuk feeder, Pak. Jadi tidak perlu dia digudangkan. Digudangkan. Ketika butuh, mau beli, Pak. Misalnya contoh jam 4 sore berapa orang yang mau lembur, 4 atau 5. Kan satu dump truck ini kalau untuk lembur hanya butuh 15 liter, Pak. Betul. Berarti kami hanya butuh 2 jerigen, dibelilah ke tempat 2 jerigen. Jadi kita nggak perlu harus nimbun, Pak. Sistemnya seperti itu lebih efisien kita, Pak. Betul. Betul yang Bapak bilang. Pada saat mereka menuangkan ke tangkinya,
jangan-jangan sambil merokok begini kan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kan itu Bapak maksud sedang tidak membahayakan. Nah. Kalau kadang-kadang orang seperti itu atau ada hal-hal yang berbahaya lain. Oleh karena itu kita selalu siapkan corong namanya itu dengan selangnya itu ya Pak ya. Sudah selalu siap itu Pak di dalam pickup kita Pak. Ya, baik. Selalu siap di dalam feeder kita Pak. Jadi intinya menurut saya efisiensi misalnya contoh menimbun itu kan biaya Pak. Ya. Biaya uang dan biaya risiko. Belum lagi sekarang menimbun itu ditangkap polisi Pak. Nggak boleh Pak. Anda nimbun katanya, begitu kita buat 10 drum 10 galon itu yang 30 liter aja di tempat kita itu sudah dikategorikan sudah ditangkap polsek kita Pak. Nah, oleh karena itu ini dihitung semua Pak dari praktek terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kan ini sudah by evaluasi terus Pak, proyek berjalan. Jangan kami lakukan Ajil. Jadi sehingga saya sudah sampaikan tadi dengan Bapak. Ya, nah berarti ini ya. Jadi berarti lebih jauhnya lagi mungkin dan saya yakin Pak Saragi juga pernah baca-baca ya, minimal baca-baca atau ikut seminar daripada K3. Ada namanya piramida Pak, piramida jenjang pengendalian bahaya. Nah, pernah dengar mungkin ya, piramida itu ada segitiga jenjang pengendalian bahaya. Di situ ada tingkatan-tingkatan, ada 5 tingkatan ya, yang biasa dikenal 5 tingkatan, padahal sebenarnya itu 7, tapi di sini disederhanakan jadi 5. Kira-kira kegiatan yang Bapak tangani itu terkait dengan penyediaan daripada minyak solar itu di tingkatan berapa? Nah, ini dia. Saya jujur. Ya. Pernah dengar ada? Nggak tahu. Ada segitiga itu. Saya jujur saya belum pernah dapat. Oke. Berarti saya jelaskan ya. Segitiga piramida hierarki pengendalian bahaya atau jenjang pengendalian bahaya itu dia dibagi 5 secara umum. Ya, saya bilang secara umum karena saya juga adalah biasanya sebagai pengajar, biasanya seharusnya dibagi 7, tapi ini disederhanakan jadi dibagi 5. Diutamakan adalah yang pertama adalah eliminasi ya. Kemudian substitusi ya, kemudian minimalisasi ya, kemudian engineering dan training ya, itu biasanya jadi 1. Kemudian yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri ya. Eliminasi, substitusi, minimalisasi, engineering dan training jadi 1, dan terakhirnya adalah APD. Nah, menyiapkan minyak solar yang Bapak cerita tadi adalah dia mengandung bahaya juga, terutama kalau misalnya ada ceroboh orang rokok dekat situ, walaupun solar dalam kandungannya tidak begitu cepat ya, bensin pun juga tidak begitu cepat dia merambatkan panas, tetapi di sini kita mesti juga khawatir akan terjadinya bahaya kebakaran. Nah, di tingkat berapakah yang tindakan-tindakan menyiapkan solar tersebut itu kita masuk ya, dibandingkan kalau kita menyimpan di dalam gudang kita ya. Apakah tingkat eliminasi, tingkat substitusi, tingkat minimalisasi? Number one. Oh, number one benar. Number one. Betul, benar nih. Kalau salah nih saya terusin lagi. Tapi kalau Bapak nggak salah, saya berhenti di sini nih auditnya. Number one Pak. Nah, nomor 1 eliminasi. Ya Pak. Eliminasi ya. Oke. Eliminasi itu dalam pemahamannya adalah menghilangkan bahaya Pak. Ya, menghilangkan bahaya. Jadi kalau misalnya menghilangkan bahaya berarti tidak ada sangkut pautnya, tidak ada fisik-fisiknya, satu materi, satu bentuk bahaya yang ada di tempat kita ya. Contoh misalnya ya, Pak, saya nggak mau main-main ke tempat Bapak, takutnya nanti ketabrak backhoe atau mungkin kesenggol daripada dump truck.
Oh, berarti si Azil ini tinggal di Aston aja, ya. Nanti reportnya saya kirim lewat buku-buku aja, sama lewat video. Nah itu, berarti eliminasi bukan, ya. Karena apa? Karena minimalisasi, betul. Minimalisasi, ya. Jadi itu adalah tingkatan daripada minimalisasi, bahwa untuk memperkecil bahaya, maka saya akan datangkan ya. Melihat satu dan lain hal, daripada saya nyimpen nanti diciduk sama polisi dalam tanda kutip iseng ya. Jangan dikasih tahu ya. Kemudian ada misalnya ada jeger-jeger atau preman-preman yang menjegat dan sebagainya. Mendingan kalau gitu saya nanti betul Bapak, saya yakin Bapak sudah profesional, sudah pengalaman, Bapak catat tuh yang lembur berapa. Oh ini ada 3 mobil. 3 mobil kali ini. Oke, saya nanti siapin ya. Nanti Anda bisa beli di sini. Itu betul. Dan itu adalah tingkatannya adalah minimalisasi ya. Karena masih belum masuk, maka kita lanjutkan lagi. Baik. Ya. Silakan nanti dicatat ya. Kalau bisa dicatat itu yang segitiga itu, atau bisa di Google lah. Pak Saragi bisa di Google. Tingkatan hierarki pengendalian bahaya. Saya catat Pak. Siap. Baik. Saya belajar dengan Bapak Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di dalam prakteknya di tempat kita ada aturan-aturan yang dibuat Pak, aturan-aturan atau semacam undang-undang yang dibuat oleh yang punya wewenang ya, yaitu pemerintah ya. Nah, salah satu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sekarang lagi ngetren dalam 2 tahun ini, yaitu terkait dengan pandemi, Nah, bagaimana penerapannya di tempat kita di Tiban ini, di proyek Tiban, diceritakannya bahwa ini seperti ini, mengikuti ini, kemudian kita melakukan ini, kita menginformasikan ini. Kalau nanti misalnya ada kejadian peristiwa, kita melakukan tindakan seperti ini. Silakan Pak Saragi. Baik Pak, jadi ini kan ternyata ilmu K3 ini kan nggak bisa sembarangan ini kan gitu Pak. Semua hal harus difikirkan ya Pak ya. Betul. Pertama begini Pak, saya jelasin dulu Pak. Kebetulan kondisi dari bulan Maret sampai dengan sekarang di Batam, ini kondisi COVID sudah, kalau di April ini zero Pak. Ini zero. Tetapi sekalipun seperti itu tidak berarti bahwa kita sudah melupakan COVID, tidak. Tetap kita berjaga-jaga. Yang pertama, Pak, di sini selalu disiapkan masker Pak. Masker, Bahkan bukan karena COVID, masker menjadi sesuatu yang wajib di cut and fill karena banyak partikel debu. Betul. Pertama Pak. Yang kedua, kita sampaikan kepada orang yang terlibat di sini, sudah harus mengikuti booster. Jadi dia sudah injeksi yang ketiga ya Pak ya. Itu free atau bayar Pak di Batam? Free Pak, free semua Pak di sini Pak. Oh oke. Free semua. Dan memang Batam ini sampai sudah di atas 80% loh Pak. Oh oke, baik ya. Jadi cukup bagus di sini Pak. Hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena ini sudah cukup bagus Pak Azil di Batam. Jadi tidak terlalu khawatir tentang ini. Lalu kemudian Pak, di luar itu sebetulnya ada hal lain Pak. Yang selama ini kami cukup wanti-wanti yang justru sangat berbahaya Pak. Narkoba Pak. Oh oke. Ya. Orang menggunakan operator, kita secara fisik nggak nampak loh Pak. Dia menggunakan tadi malam atau tidak. Ya, betul. Ini harus ada jaminan Pak. Ini justru yang berbahaya. Ini kalau tadi kan kita ada diskusi Pak. Ada bahaya yang kelihatan,
ada bahaya yang tersembunyi kan Pak, Bunyi, betul, betul. termasuk driver Pak. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, di sini sebelum bekerja Pak, semua wajib membuat pernyataan itu Pak, bahwa tidak ada narkoba, tidak ada mabuk. Itu di tempat kita Pak, standar kita Pak. Karena kita ini badan usaha Pak. Ya. Oke, baik. Oke. Saya kira itu yang saya diskusi tambahan kita di luar tadi COVID itu Pak. Kalau COVID saya kira mudah-mudahan di tempat Bapak juga begitu. Ini sudah cukup aman di Batam Pak. Oke, baik. Oke. Berarti yang protokol kesehatan diikuti ya, protokol kesehatan ya. Bukti amannya kalau Bapak baca berita turis Singapura, Malaysia sudah masuk Pak. Oh gitu. Bapak Google, udah masuk Pak. Oh oke. Jangan-jangan nanti mereka yang menularin ke kita. Tapi kan di pelabuhan diperiksa semua Pak. Di pelabuhan karena semua udah di tes PCR. Apa ada itu juga? Ada apa peduli lindungi juga? Mereka masuk ke sini. Oh pakai iya, itu. Pak. Wajib Pak. Oh wajib ya. Oke baik. Oke itu salah satu daripada penatan ya kepatuhan selain daripada alat-alat keamanan atau APD yang umum kita pakai seperti misalnya helm dan sejenisnya seperti itu. Baik kita lanjut lagi kaitannya kepada bila ada satu peristiwa atau ada satu kejadian bagaimana tindakannya Pak? Misalnya ada satu kecelakaan kemudian ada yang terkena dan sebagainya. Nah ini apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut? Ya, adanya satu kejadian, satunya kecelakaan, ada yang satunya tertabrak atau mungkin atau terbakar dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, Pak. Ini ada dua hal Pak. Pertama, upaya preventif tadi semua perencanaan K3 itu sudah kita lakukan. Oke. Yang pertama supaya minimal kecelakaan. Tetapi contoh ini yang pernah kami alami Pak. Sudah menggunakan sepatu safety. Yang karet itu, yang tebal. Tapi rupanya kepleset di lokasi. Ada besi tembus juga telapak kaki itu Pak. Pak, perusahaan kita sudah ikut BPJS Pak. Jadi sehingga kita sama sekali tidak kesulitan untuk segera langsung membawa setiap karyawan kita Pak ke unit pelayanan kesehatan terdekat karena semua kita di cover oleh BPJS Pak. Di mana yang terdekat Pak klinik pelayanan kesehatan? Kalau di Batam ini 15 menit paling lambat sudah ketemu Pak karena di setiap sudut di sini kan ada Pak. Oh, okay. Rumah puskesmas di Batam fasilitas itu cukup memadai Pak karena di setiap sudut. Di Tiban di mana yang bisa mengatasi ada tindakan atau trauma adanya patah tulang atau ini di rumah sakit dekat Tiban iya Pak dekat Tiban ini rumah sakit otorita Batam kan hanya 10 menit dari lokasi kita Pak. Sangat memadai dan besar. Iya. Bapak punya teleponnya rumah sakit otorita Batam? Sepanjang yang kita lakukan selama ini kita bawa langsung Pak ke UGD-nya Pak, nggak perlu pakai telepon baik langsung. Karena gini jadi itu yang disebut namanya terkait dengan adanya suatu keadaan darurat. Bila nanti ada keadaan darurat kita langsung menghubungi pihak-pihak yang berwenang. Nah umumnya yang kita siapkan itu dari suatu organisasi yang mengikuti kaidah daripada K3, mereka menyiapkan telepon penting ya.
Pak Saragi siapkan aja di situ, di print cantik di figura atau di ini. Nah, nanti telepon-telepon penting itu yang nanti kita bisa hubungi. Apa saja isi dari telepon penting itu? Ya, yang pertama adalah teleponnya daripada pimpinan, ya, Pak Saragi, Pak Pandi. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya terkait dengan K3 sesuai dengan jenjang daripada adanya kedaruratan, yang bisa dihubungi adalah langsung kepada pimpinan. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada birokrasi. Maka itu di dalam struktur organisasi itu langsung kepada pimpinan. Nah, telepon mereka yang nanti harus tertera, itu yang pertama. Yang kedua adalah telepon-telepon yang berkaitan dengan hal-hal yang hubungan dengan darurat, misalnya terkait dengan kebakaran, ya, damkar, tentunya Batam. Saya yakin di situ ada. Saya pernah dulu juga berkolaborasi sama mereka berkaitan dengan Batam, kemudian kepolisian sudah pasti, kemudian mengenai huru hara untuk Kodim mungkin juga sudah pasti saya sana, dan kemudian yang terakhir adalah kepada rumah sakit, ya, Nah, apakah telepon penting itu nanti bisa digunakan atau tidak? Maka kita perlu coba dan kita tes, ya, apakah bisa dihubungi atau mungkin ada kendala. Nah, kita tes tuh secara berkala, ya, kita tes bagaimana apakah bisa dikontak atau tidak rumah sakit otorita Batam, kemudian di daerah kepolisian, kemudian ini kita coba. Kalaupun mereka angkat, halo ya, ya Pak, ini kita mau mencoba terkait dengan kedaruratan. Mereka paham, mereka akan menaungi dan mereka akan paham itu. Kalaupun mereka marah-marah, kita bilang, Pak, ini kaitannya kedaruratan. Kalau nanti terjadi apa-apa, ya nanti kita bisa menanganinya. Jadi di sini Bapak silakan mempersiapkan nomor-nomor telepon penting tersebut, ya, terkait dengan kedaruratan. Bukan saya minta, tetapi persyaratan yang mensyaratkan bahwa terkait dengan kedaruratan maka harus ada jalur yang bisa segera dihubungi. Silakan ya Pak Saragi dicek kira-kira nomor-nomor siapa saja yang bisa nanti kita bisa kontak. Itu satu. Baik, terima kasih masukannya Pak Aziz. Ya, silakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya satu insiden di dalam tahun 2021-2022 di dalam proyek yang ditangani Pak Saragi pernah ada terjadi peristiwa, Pak, adanya insiden, dan bagaimana cara penanganannya? Silakan. Tahun 2021 insiden yang kami tangani itu yang kepleset, kemudian kena besi apa itu namanya Pak ya, besi ulir. Oke. Besi ulir. Karena kebetulan kami bekerja di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam di Aviari, langsung aja kami bawa ke UGD-nya Pak, di handle dengan segera. Bersyukur ya, karena di depan itu, ya betul. Oke. Terus setelah itu yang bersangkutan libur. Ya, saya di luar obat yang diberikan dokter, selalu kami kirim vitamin. Ini kan masalah psikologis lagi kan Pak, yang tadi betul, itu. Betul sekali. Kami ingin menunjukkan juga kepada staf yang lain bahwa Griyo Saragi itu, perusahaan Pak Fandi itu orang yang bertanggung jawab loh. Betul. Ya, sekaligus tanggung jawab etis, tanggung jawab moral, dan reputasi kita juga di depan lingkungan internal kita. Saya kira itu Pak. Kemudian kewajiban kita dengan pemerintah kira-kira apa Pak terkait dengan adanya insiden atau peristiwa seperti itu? Ya, selama ini Pak Saragi ketemukan, saya dengan pemerintah harus begini seperti itu. Silakan. Khusus untuk kecelakaan tidak boleh tidak Pak. Ada kewajiban kita kepada pemerintah Pak, yaitu membayar secara rutin iuran BPJS kita Pak. Oke, baik. Itu yang paling penting. Kewajiban yang lain seperti yang Bapak sampaikan tadi ternyata penting juga. Kita uji coba telepon ambulans misalnya. Iya.
pemadam kebakaran misalnya. Kalau polisi kawan-kawan kita selalu kontak. Kami sebelum kerja Pak mesti lapor ke Polsek Pak. Oke, siap, betul itu aturannya. Laporan Pak. Kalau soal tadi yang Bapak maksud telepon pimpinan, kami sudah ada WA group, apapun yang terjadi real time kami tahu Pak. Jadi nggak perlu mereka cari, ada nggak nomor telepon Pak Grio Saragi? Nggak ada, karena saya ada dalam grup itu, saya tahu Pak ini ada kejadiannya begini. Baik. Jadi saya memang tukang, dari dulu saya tukang gitu Pak, tukang menyelesaikan hal-hal yang seperti itu Pak. Double shooting. Kalau misalnya dalam dalam kejadian tersebut itu perlu nggak gitu kita melapor Pak ke pemerintah, laporan adanya satu kecelakaan walaupun itu ringan ya, kemudian hanya tersayat seperti itu, hanya membutuhkan P3K atau mungkin hanya membutuhkan ke klinik untuk dibebat dan sebagainya. Perlu nggak sih kita nggak melapor ke pemerintah? Pak, kalau di dalam ini kan kami menangani 2 proyek Pak. Betul. Proyek swasta dan proyek pemerintah. Oke. Kalau proyek pemerintah ada laporan mingguan, ada laporan bulanan Pak. Di antaranya termasuk itu harus dilaporkan Pak. Oke, siap. Oke. Tapi kalau di swasta, nah ini itu wajib, tapi saya harus jujur lagi. Kami belum buat sistem bahwa saya belum selama ini tidak melaporkan, karena di cut and fill selama dari tahun saya mulai handle 2000 akhir sampai dengan sekarang, kebetulan kan Pak, belum ketemu problem. Tapi kalau di proyek pemerintah itu tadi kami lakukan Pak, karena itu harus ada laporan kejadian. Baik. Oke. Ya, jadi aturannya Pak, karena SNI ISO 45001 mereka menyatakan bahwa kalau kita menerapkan ISO 45001 ini, maka Anda harus mengikuti aturan-aturan undang-undang yang ada di tempat Anda bekerja. Nah, karena kita ada di Indonesia, maka aturan-aturan tersebut itu ada juga aturannya ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah apabila ada satu kecelakaan atau ada satu insiden ya, atau ada kejadian, ada satu peristiwa, maka kita harus melaporkan. Kalaupun tidak, kita mendata saja ya dengan catatan nihil ya, catatan nihil, dan kemudian nanti pada satu waktu kita kumpulkan, kita melaporkan secara berkala. Itu aturannya Pak, aturannya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan dengan rekan-rekan yang kontraktor lain ya. Bagaimana sih laporannya, formnya? Nah, di situ nanti dia akan mendata apa saja yang kita lakukan. Perpres terbaru nomor 50 tahun 2022 itu ada formnya itu Pak. Betul. Itu erat hubungannya Pak. Walaupun kita ISO 45001, tetapi karena kita ada di Indonesia, kita jadi saudara tuh Pak. Jadi saudara dengan PP 50. Itu betul. Jadi silakan diikuti. Ya. Saya harus baca lagi lebih cermat itu, kan ini enaknya diajarin ta'azil gitu. Ya, gampang lah, nanti kita lihat lagi di surveillance, atau mungkin nanti kalau saya berkunjung bila ada klien di Batam. Baik. Ya, karena Batam ini juga enak nih buat bincang-bincang nih dengan pengalamannya yang begitu banyak dikaitan dengan construction. Baik, lanjut lagi Pak. Nanti mungkin kita bisa melihat di lapangan ya, mungkin sekitar jam 10:30 kita berjalan-jalan lapangan ya, walaupun alat beratnya tidak dinyalakan. Nanti saya akan coba pandu kira-kira apa saja yang nanti kita bisa lihat di lapangan tersebut ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah kira-kira di tempat kita Pak, di tempat kita ini di Project Tiban apa yang dikategorikan darurat Pak? Kedaruratan apa yang dikategorikan di tempat kita ya?
Contoh misalnya ada nggak misalnya darurat gempa, ya, kemudian darurat banjir, ya, darurat banjir. Atau mungkin kalau zaman dulu saya pernah ke Batam tuh pernah kekunci, Pak. Pernah kunci di salah satu kawasan industri, ada namanya darurat huru hara, ya, huru hara, ya. Kebetulan saya di dalam. Nah ini anekdot saja supaya nanti Pak Saragi nggak tegang. Saya di dalam. Pak Azil, saya mohon Pak Azil gini. Ya. Izinkan saya karena saya harus ada tugas lain ini, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, kita barangkali hal-hal yang lebih esensial, yang penting, ayo Pak. Karena saya pikir di 9.30 sampai dengan 10.30. Ini sudah terlalu. Pak, saya jelaskan dulu ke Bapak. Ini Pak Azil ya. Gini Pak, ya. Pekerjaan konsil ini lapangan terbuka Pak. Oke. Tidak, pertama terkunci tidak mungkin karena tidak ada pagar. Oke, ya. Yang kedua di Batam belum pernah ada gempa Pak. Gempa, oke. Berarti darurat gempa nggak ada ya? Darurat gempa nggak ada. Iya, saya nggak tahu kalau besok gimana. Tapi sepanjang ini nggak ada gempa, aman-aman aja Pak. Kalau kedaruratan yang lain kira-kira banjir ada nggak? Banjir ini daerahnya tinggi Pak, kebetulan. Tinggi. Oke, baik. Kedaruratan lain kalau tiba-tiba masyarakat sekitar marah dan demo. Oke. Untuk mengantisipasi itu kita kan sudah surati RT RW Pak, sudah kasih ke Lantas. Darurat kebakaran kira-kira bisa kejadian nggak? Darurat kebakaran bisa saja ada, tapi saya melihat potensi itu kecil Pak. Bisa saja ada, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi ini kondisinya terbuka. Dan untuk darurat kebakaran itu, itulah yang Bapak sampaikan tadi, harus ada nomor telepon pemadam kebakaran kan gitu Pak. Ya. Ini menjadi catatan buat saya segera perbaiki ini, bahwa itu ternyata penting juga. Jangan karena belum kena lalu lantas nggak siapin gitu Pak ya. Betul. Jadi bagus siapin dulu gitu. Saya terima kasih tentang itu Pak Azil, Bapak mengingatkan. Ya, karena Bapak juga dibatasi oleh waktu, mungkin kita bisa mulai Pak. Bapak bisa sorot di sekitar ruangan ini dulu sebelum nanti main keluar atau jalan keluar. Bisa Pak, silakan Pak Saragi. Ya, diangkat saja Pak, diangkat saja nanti. Ya, oke, siap. Oke. Oh ini ya. Ini kebetulan di lokasi pekerjaan cut and fill ini Pak, ada kantor Pak di sini. Oke, betul. Ada kantor. Dan pemilik lahan juga pemilik kantor ini mengizinkan kami untuk menggunakan ini sebagai tempat untuk beraktivitas. Oke, baik. Di sini ada meeting room. Sini ada tempat ruang tamu. Oh, besar kali ya, Besar. Dan kemudian di sini ada toilet dan dapur juga Pak. Ini dapurnya ketutup. Oke. Toiletnya lengkap di sini Pak. Ada wastafel juga. Milik itu ya, milik Bohir ya, milik owner ya. Ini yayasan Pak. Tanah ini tanah yayasan. Tanah yayasan. Oke, baik. Yayasan. Jadi ini adalah gedung yayasan. Oh, oke, baik. Cukup memadai lah Pak untuk kantor Pak. Ada listrik. Pada memadai nih. Ada wifi. Kemudian airnya juga untuk staf kita sudah disiapin ya Pak di sini Pak ya. Oke, baik. Ini berarti punyanya yayasan ya, punyanya owner ya. Lapangan parkirnya cukup luas. Kebetulan di depan ini ruko belum digunakan sehingga kita tidak akan mengganggu orang ya Pak ya. Kemudian lokasi cut and fill-nya di mana Pak? Lokasi sebentar Pak, saya pasang sepatu dulu ya Pak. Oh Pak, iya. Saya kalau siap, oke. Baik, sebentar maaf ya Pak. Jangan lupa pakai helmnya Pak. Keluar lapangan pakai helm. Saya ya. Maaf sebentar ya Pak ya. Siap. Kalau nanti pada bekerja semua ada berapa Pak pekerja kita?
yang ini ya, yang pekerja tetapnya di bawah dari Pak Saragi. Maaf, Pak, kita sekarang pertama kita ada pengawas, Pak. Pengawas ya, pengawas. Pengawas untuk grading yang integritasnya. Yang keempat, yang ketiga yang harus standby itu adalah setempat, Pak, untuk skop itu, untuk bell signer itu. Lihat bekas hujan ya, Pak, ya, Ya, air ya, Pak. ya betul. Sehingga kita belum bisa bekerja, Pak. Kalau dipaksakan bekerja, ban itu gasing dia, Ya, Pak. betul, setuju. Baik. Ini yang mengakibatkan kenapa kita tidak bekerja sampai sekarang, Pak. Nah, kemudian saya tunjukin untuk tadi relevansi penggunaan roda 6 yang 5 kubik itu dengan kondisi jalan, Pak. Oke, baik. Ini dari lokasi keluar, kemudian sampai di luar begini, masih tetap jalan tanah, tapi karena nanti kalau jauh ke sana wifi saya sudah tidak bisa, saya sampai sini aja saya jelasin sedikit. Oke, baik, ya. Nah, ini lalu lalangnya ada satu pintu khusus nggak, Pak, masuk ke dalam proyek ini? Siapa? Sorry Pak, saya mau informasikan ke Edo dulu. Do, ini direkam nggak, Do? Edo, Pak Edo? Saya nggak rekam, Pak. Pak Edo? Ya sudah. Oke, baik. Ada satu jalan, Pak, yang untuk masuk ke lokasi. Hanya satu jalan, Pak. Satu pintu aja. Lewat mana, Pak, kira-kira? Karena di sini nggak ada terlihat adanya tanah jadi gundul ya. Semuanya ada tanaman. Di depan, Pak. Pintu itu ada sekitar 200 meter dari sini. Kalau saya ke sana pasti wifi ini sudah off. Oke, baik. Nah, jadi tapi poinnya di depan. Poinnya. Kan ini ada jalan beton, Pak. Betul, terlihat ya. Lurus ke depan, belok kiri di ujung lah pintu masuknya, Pak. Nanti pada saat jam bisa mendukung kita, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak Saragi? Pak, ini kan visual ya, Pak, ya? Iya. Kebetulan
Kalau untuk proyek konstruksi di pemerintah itu wajib Pak, laporan ya, Pak. Ya, betul. Wajib, Ya. wajib benar, Bapak benar itu. Ya, gitu. Nah ini silakan. Ya, saya yakin pasti Mas Aragi udah tahu lah itu Pak gitu. Terus kalau di lapangan terbuka seperti itu, kira-kira bahaya tambahannya apa Pak? Bahaya tambahannya? Bahaya tambahan Pak. Ya, dikaitkan dengan lapangan terbuka. Apalagi pas lagi hujan-hujan. Yaitu bahaya daripada petir. Maka dari itu kita dipersyaratkan kalau misalnya di lapangan terbuka itu kita harus tahu infonya kapan kita bisa bekerja dan bisa bekerja aman. Tapi kalau misalnya keadaannya mendung dan keadaannya juga mengawali Baik Pak, monggo Pak, lanjut Pak. Silakan ya. Kemudian terakhir ini cukup singkat rupanya kita ke lapangan ini. Nanti kita juga bisa datang untuk pada saat surveillance ya ke tempat Bapak. Moga-moga dengan proyek yang berbeda tentunya lebih menarik lagi. Yaitu terakhir adalah yang dihubungkan dengan kesehatan atau adanya suatu kecelakaan atau adanya suatu peristiwa ya, misalnya terluka dan sebagainya, maka ada satu tindakan di mana kita bisa melakukan pertolongan pertama. Ya, menurut Bapak, Pak Saragi, pertolongan pertama itu apa-apa saja dan kira-kira apa yang harus kita siapkan ya, dan kalaupun misalnya kita ada di tempat daripada owner atau bohir atau yayasan, maka kita juga harus menyiapkan itu alat-alat atau pertolongan itu. Silakan Pak Saragi. Sejauh yang Bapak tahu ya, bagaimana menyiapkan untuk pertolongan pertama itu. Silakan. Baik. Pak Azil, terus di lapangan ada 2 jenis Pak.